Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kasih 3 pilihan. Mau yang amat sangat gampang banget, kagak pakai otak. Ya asli. Mau gampang atau mau susah? Mau yang mana? Amat sangat gampang banget nggak pakai otak, gampang, susah. Ini saya kasih tahu dulu ya. Kalau susah pakai Python. Nah, yang bisa satu orang kayaknya ya. Langsung geleng-geleng dia. Mas Toto juga bisa ya? Bisa. Mas Toto bisa kayaknya. Berarti 2 orang. Programmer juga. Bisa juga. Bikin 2. Oke. Kalau yang susah Python, gampang Orange. Amat sangat gampang banget pakai apa coba? Gue baru belajar barusan juga sih. Pakai apa? Pakai ChatGPT. Oh, yang sedang aja loh, yang sedang. Enggak, kita cobain gampang banget aja dulu ya. Biar kerasa tujuannya seperti apa. Oke. Wih, mau difoto lah ya Pak. Berapa? Dokumentasi. Dokumentasi. Tapi sebelum itu mungkin saya harus ngasih lihat data yang dikasih ke saya. Terus Tadi apa itu? kita coba diskusi ini buat apa nih gitu ya. Oke. Ini datanya dikasih kemarin. Saya taruh di mananya? Ini dia. Sampel UMKM Kota Bekasi. Belum saya share screen ya? Punten. Saya diingetin kalau nggak share screen saya biasa suka lupa tuh. Share. Salah. Bener. Ini apa? Oke ya. Oke. Uts ya, kenapa balik ke sini tuh? Ini data yang dari sini ya. Sekarang ini saya bacain nama kolom-kolomnya. Ada nomor, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, modal pendirian, bulan mulai beroperasi, tahun, jenis, naon itu? Oh, jenis kelamin, disabilitas, status pengusaha, pendidikan pengusaha, skala usaha, kategori, metode pemasaran, penggunaan teknologi, pemilikan laporan keuangan, kepemilikan, naon itu? NIP ya, omset, tenaga kerja laki-laki, tenaga kerja perempuan. Ini datanya kayak gini ya. Ini pasti udah familiar semua sama data ini kan? Pertanyaannya, kalau melihat data kayak gini yang ada di kepala, kalau kita melakukan data analisis, kolom mana yang paling penting? NIK. Namun deh, beda-beda orang bisa beda loh. Tergantung tujuan analisa buat apa kan. Yang paling penting naon? Nama, omset, masing-masing akan beda. Tugasnya data science ini adalah menganalisa sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kalau mau menganalisa NIK ya udah, berarti kita profiling si NIK tadi. Bisa, sah, nggak apa-apa. Jadi semua urusannya profiling sih sebenarnya. Data saya tujuannya cuma 2. 1 klasifikasi, 1 dukun. Satu klasifikasi, 1 dukun. Yang baru datang tolong install Orange Data Mining. Mumpung internetnya masih kencang. Lu siangan tuh internetnya mabuk. Beres ya? Atau saya kasih lihat pakai Orange dulu kali ya, atau enggak ya? Enggak, mikir dulu. Jangan dah, pusing. Pakai Orange pusing. Simpel dulu aja ya. Bisa apa sih dari Kita analisa pakai ChatGPT ya. Parah. Ini alirannya aliran parah banget. Udah pernah nyoba analisa data pakai ChatGPT belum sih? Belum. Kalau teks sudah. Teks. Kita analisa data pakai ChatGPT ya. Kalau saya cenderung analisanya, kalau saya analisa, saya pengen melihat hubungan misalnya tadi apa? Ada omset. Yang urusan duit apalagi sih? Omset, modal ya? Laporan keuangan.
Terus ada lagi yang mungkin menarik juga penggunaan teknologi, pemasaran teknologi tadi ya. Jadi ada beberapa yang menarik, tapi jujur kalau kita mau analisa kita harus pilih satu, nggak bisa semuanya. Jadi saya pengen analisa ininya doang. Nanti yang parameter yang lain jadi parameter ininya sih apa sih? Kalau jadi parameter yang akan menentukan parameter yang kita tuju targetnya, kira-kira kayak gitu. Terus ya, oke, kita pakai ChatGPT dulu ya. Ini versi yang gampang aja. Tujuannya pengelompokan aja atau perbandingan, Pak? Kalau ChatGPT parah, Hah? ChatGPT parah banget. Dia bukan hanya ngelompokin, dia sampai bisa ngambil kesimpulan. Oh. Tergantung kita ngasih prompt-nya. ChatGPT parah banget sih. Cuman kalau ngomong terus terang, kalau mau jujur, kalau mau lebih gila lagi, teknologi yang lebih dahsyatnya lagi, nggak pakai ChatGPT sih, pakai Amazon. Saya baru lagi diajarin sama orang Amazon soalnya. Jadi dalam Amazon itu ada semacam ChatGPT-nya sendiri. Terus kita bisa masukin data, peraturan segala macam kita masukin ke dalam situ. Kalau ChatGPT kan dia pakai datanya data apa? Modelnya kan model umum. Kalau Amazon bisa di training sesuai sama yang kita mau. Jadi waktu kita masukin apa prompt, dia akan baca ke data-data peraturan, data kita semua benar-benar kita banget ini. Kalau si ChatGPT kan nggak bisa kayak gitu, harus kita kasih datanya dulu. Oke, cuman ChatGPT ini saya buka rahasia dulu nih, yang free nggak bisa. Ono bayar $20 sebulan, masih oke lah ya, $20 sebulan masih oke. Jadi Ono bayar $20 sebulan, dia bisa lebih dahsyat daripada yang free. Kalau yang free susah, kita harus bayar. Kalau yang rada enak. Kalau yang Amazon lebih dahsyat lagi dari ChatGPT, cuman bayarnya lebih mahal lagi. Gitu. Oke, sekarang saya pakai ini dulu ya. Oke, saya akan masuk ke ChatGPT. Ini udah ada ChatGPT-nya kita. Ini ChatGPT-nya. Contoh, nih contoh dulu ChatGPT ya. Punten, nama Menteri Koperasi yang baru teh siapa? Koperasi ya. UMKM siapa? Maman. 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 Gini ya. Abdu R-nya 2. Rahman. Saya tambahin lah. Men Koperasi ya. Oh, men UKM gitu ya. Gitu ya. Ya udah, pokoknya mudah-mudahan ketemu sama dia. Bener nggak? Coba lihat. Bener nggak? Presisi nggak dia? Bener ya? Jadi dia punya tantangan meningkatkan akses modal, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor UMKM. Nah, jadi tugasnya kita yang sebagai analisa data, kita harus analisa data untuk support ini. Beres ya? Kebayang kan? Kalau udah support ini, ya udah, targetnya apa? Targetnya meningkatkan akses pemodalan, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ya udah itu targetnya. Jadi data kita klasifikasi apa yang kita butuhkan untuk supaya si UMKM bisa akses modal. Apa yang dibutuhkan UMKM supaya bisa memanfaatkan teknologi. UMKM apa yang berhasil dengan teknologi. Dari data yang kita punya loh. Oke ya, kebayang ya. Nah, ini udah kebayang kayak gini ya. Sekarang saya akan bikin prompt. Ini prompt-nya gombal banget nih. Saya misalnya yang ini aja ya. Nih, teknologi. Saya prompt-nya kayak gini aja. Jadi abis ini pulang ke kantor, gue berani taruhan, lu bakal makanya ChatGPT bukan Orange. Mendingan bayar $20 sebulan, tinggal dikasih prompt gila aja langsung keluar hasilnya gitu. Tapi
instingnya kita bisa dapatnya di orange. Instingnya. Kalau kita nggak punya insting itu, langsung main prom bisa salah ntar outputnya. Jadi kita harus punya insting dulu. Jadi yang akan saya latih ke arah insting sih sebenarnya. Itu ya, beres ya. Oke. Silakan coba ke ChatGPT. Coba dikerjain sendiri juga. Saya akan kasih contoh ya. Cuman kan situ kan ChatGPT mungkin bukan yang bayar ya. Jadi kemungkinan hasilnya bakal parah. Oke. Saya akan masukin prompt. Prompt biasanya saya edit dulu pakai editor sih. Oke ya. Analisa datanya akan saya upload. Data yang di-upload untuk mengklasifikasi misalnya UMKM yang apa bukan ciri apa sih kalau ini? Ciri ya? Saya tulis dulu sembarang dulu ya. Ciri UMKM yang berhasil dalam menggunakan teknologi dan digitalisasi untuk usahanya, gitu ya. Saya promptnya kayak gitu. Coba data akan saya upload dulu. Bentar. Jadi saya akan bikin prompt kayak gini. Nanti Anda bisa bikin prompt yang lebih dahsyat lagi. Ini prompt-nya sederhana aja. Saya pengen tahu sih UMKM apa yang sukses. Apa kriteria atau ciri atau apa sih kalimat yang benar teh? Kriteria. Atau saya tulis dulu ya. Saya klasifikasi atau kriteria atau ciri gitu ya. Karena orang nggak tahu kata yang bagusnya apa. Ini orang nggak tahu aja. Dah. Ini saya upload nih. Ada attachment. Saya upload filenya, upload from komputer. Saya taruh di folder orange. Mana dia teh? Orange. Filenya file Excel. Mana tadi teh? Ini dia. Ada sampel kota Bekasi. Di sini ada 1000-an UMKM. Saya upload. Jadi saya ngupload aja nih. File datanya, file Excel yang dikirim saya upload. Udah, cuman gitu doang. Terus saya copy paste prompt-nya. Oke. Ini saya copy paste. Saya belum pernah kerjain ini ya. Ini baru pertama kali saya kerjain. Jadi kalau ada error ya minta maaf. Oke. Mana tadi teh? Browser ini. Klik kanan paste. Oke. Saya enter. Oke, dia mulai nganalisa. Dia pusing karena datanya gede. Ini ada 1000-an UMKM, pusing kepala dia. Oke. Keluarnya bahasa Inggris lagi. Nggak apa-apa lah. To proceed, I'll perform more detailed analysis to uncover pattern. Shall we proceed? Ini ya kayaknya. Dia kasih coding, gila loh. Dikasih sama di codingnya sama dia. Ini dia kasih 2 pertanyaan. Ini kali ya. Faktor increase UKM success rate kali ini ya. Jadi kayak gitu prosesnya. Jadi dia udah bentuknya langsung kesimpulan sih. Tapi harusnya di promptnya saya tulis dalam bahasa Indonesia, cuman lupa. Ini udah mulai kelihatan nih. Oke, 1 urusannya pakai e-commerce, teknologi integration, financial. Enggak, ini masih terlalu umum sih. Analisa saya nggak gini keluarnya soalnya. Asli analisa saya nggak gini.
Nah, ini kelihatan nih. Ada yang dapat, ini dari data ya. Dari data dia simpulkan bahwa yang dapat penghasilan lebih tinggi adalah yang pakai digital marketing, yang penghasilannya rendah itu tidak pakai digital marketing. Kira-kira kayak gitu. Nah, itu dari datanya. Kalau ini benar, saya dapatnya kayak gitu juga, sama. Oke. Jadi dari data ini dia bisa nganalisa kayak gitu kira-kira. Cuman tetap nanti kita sebagai yang analisa harus ngarahin. Itu ya. Pertanyaannya, ini semua udah install Orange belum? Ini belum. Belum, Pak. Install Orange dulu. Orange bisa di-download di sini. Orange Data Mining. Nanti sambil kita on off ya. Kita coba yang gampang pakai ChatGPT, kita coba juga pakai Orange. Oke. Silakan masuk ke Google, masukin Orange Data Mining, udah gitu download. Ya. Terus materi hari ini ada di sini sih sebenarnya. Pak Fauzi udah disebarin dulu materinya belum nih? Yang buku Itu ini. dia, makanya yang lain udah. Kalau yang tim kita udah, ini kan baru, Pak. Oh ya udah. Dari unit lain ada. Oh, ada unit Pak lain. Iya, Pak. Kumaha carana? Oh, masuk ke Zoom atau gimana? Iya, Zoom aja. Saya di Zoom. Bisa masuk ke Zoom. Saya akan share materinya. Materinya ada di sini ya. Ini dia. Materinya sekitar 200-an halaman sih sebenarnya. Cuma nanti saya yakin kalau udah mulai nyoba paling 2 hari juga habis ini mah. Habis, pasti udah jago. Asal mau nyoba. Tolong install Orange-nya aja. Tapi tadi versi yang pertama bukan Orange makanya ya. Tadi pakai ChatGPT. Nah, ini materinya ini sebenarnya buku pegangan implementasi artificial intelligence, machine learning, big data untuk koperasi dan UMKM. Saya akan bagikan URL-nya. Ini sekitar 200-an halaman. Saya bagiin bentar, lagi loading. Ini kalau ada pertanyaan saya langsung diinterupsi ya. Saya akan bagikan URL-nya. Bentar. Wow, udah masuk aja pada. Ini jangan jadi editor ya, saya ganti dulu ya. Jadi pelihat dulu ya. Kalau editor lu ngedit kacau cerita gua ntar. Salin link, selesai. Oke. Mana zoomnya teh? Ini dia zoomnya. Saya masuk ke chat. Oke. Saya paste di chat. Oke. Kalau udah masuk ke Zoom, silakan itu URL-nya ada di chat. Bisa dibaca materinya. Cuman saya akan banyak loncat. Saya akan langsung supaya bisa langsung praktek. Oke. Jadi yang versi pertama adalah pakai ChatGPT. Intinya data kita upload, kemudian kita ngasih prompt, langsung dia ngasih kesimpulan dari ChatGPT yang dia baca. Cuman tadi salah promptnya, harusnya ditambahin di sini. Tambahin. Tuliskan kesimpulannya dalam bahasa Indonesia, itu aja yang salah. Jadi harusnya ChatGPT-nya ditambahin kayak gitu doang. Oke. Yang baru datang silahkan install Orange. Jadi Orange ini diulang dikit ya. Orange ada di sini ya. Di sini masuk ke Google, tulis Orange Data Mining, kemudian download, install. Gedenya sekitar berapa sih Pak tadi teh? Hah? Berapa? Giga. Gede ya? Oke, 1,2 giga ternyata. Download, install. Udah. Sekarang kalau yang udah install, saya akan pelan-pelan ya. Ntar saya enaknya gimana nih? Data buat nyoba-nyobanya saya akan upload
buat mainan. Ini ada file Excel segala macam buat latihan orange-nya sendiri. Sebelum masuk ke orange yang kita analisa, bentar, ada file Excel nggak di sini? Bentar. Ini saya akan zip dulu aja ya, kompres orange data training. Mana tadi teh? Orange data training mana? Ini dia. Lagi diproses, lagi di zip. Jadi buat data trainingnya saya akan upload ke Google Drive saya akan taruh di URL-nya akan saya taruh di apa sih namanya? Waduh, ini kayaknya kegedean data trainingnya kalau semuanya. Ini ada data training yang ntar cancel dulu. Serah 90 mega nggak apa-apa. Data training kegedean ya. Ntar saya keluarin dulu satu folder, saya harus keluarin dulu nih. Remove trash dulu bentar. Saya harus keluarin satu folder supaya Anda hidupnya rada enak. Ini yang bikin kacau. Move to sini. Iyalah. Ntar. Orange move dataset. Oke. Saya zip lagi, kompres orange data training data, supaya nanti kalau mau nyoba-nyoba jadi enak, soalnya data trainingnya udah siap, tinggal copy paste aja. Kalau enggak harus bikin lagi, mabok. Ini dia, lagi proses. Gede juga ya, tar gak beres. Nih kegedean. Enggak, ini lebih cepet sih. Tetap aja 50-an mega 50 mega, tapi setengahnya yang tadi hampir 100 mega. Oke. Yang ini 60 mega. Oke, saya upload 60 mega ya. Punten. Kalau pakai Zoom nggak akan mungkin, jadi saya akan upload data trainingnya ke Google Drive. Saya upload file, ada di home. Saya akan upload orange. Mana ini dia 60 mega saya upload. Kalau udah diupload nanti URL-nya saya akan kirim ke Anda supaya bisa dipakai. 1 menit, kurang dari 1 menit lagi. Oke. Dalam data training ini ada beberapa file, saya kasih lihat aja biar enak lihatnya. Ini kita akan orange mana orange? Ini dia. Oke. Ini ada file misalnya contoh, di sini ada file misalnya anggaran. Ini ada anggaran, kita bisa melakukan prediksi anggaran. Ini contoh aja sih, prediksi anggaran. Terus di sini ada tentang kemiskinan. Ini data ngaco nih sebenarnya. Jadi di sini ada data penghasilan, pendidikan, rumah, motor, mobil, anak, utang, nama, klasifikasi, stunting. Dari situ kita bisa melakukan klasifikasi kemiskinan hubungannya sama pendidikan lah, rumah lah, apa segala macam. Jadi kita melihat hubungan sih sebenarnya. Oke. Jadi datanya kayak gini,
kita akan coba ngelihat hubungannya seperti apa segala macam. Cuman sebelum sampai ke sini saya akan coba kasih dasar-dasarnya sedikit buat pakai orange-nya. Kalau langsung ke sini takutnya nanti ini gimana gitu. Oke, tapi datanya kayak gini kira-kira. Terus di sini juga ada contoh data yang lain, data ini saya open. Ini data cuaca. Di sini ada suhu, ada kelembaban, cuacanya panas, dingin, panas, hujan dan sebagainya. Jadi kita bisa kita mainan data science ini bukan cuma buat urusan usaha, kita bisa pakai buat cuaca, buat macam-macam. Yang penting kita punya data. Yang masalah datanya tadi. Kalau di Kemen UKM ini kan datanya udah banyak banget, jadi data bukan masalah. Yang masalah adalah dengan data banyak kita bisa analisa apa, itu udah lain ceritanya. Kalau di teman-teman yang lain datanya kagak ada, udah gitu nggak bisa analisa apa-apa. Oke, ini beres ya, sip. Oke, pelan-pelan. Ini cuaca, kemiskinan, anggaran udah. Ini ada data yang lain, misalnya kalau yang ini datanya ini datanya teks. Ini tulisan, saya buka dulu. Jadi ada tulisan, terus ada angka. Ini kayak gini lah cara berpikirnya. Kalau kita mau menilai ujian esai, bisa nggak komputer menilai ujian esai secara otomatis? Jadi ini kira-kira idenya kayak gitu. Jadi kita punya tulisan, udah gitu, ini history ya, arsip. Kalau tulisan kayak gini nilainya sekian, kalau tulisan kayak gini nilainya sekian. Kita punya arsipnya nih, udah ujian bertahun-tahun kita punya arsipnya. Kalau tulisannya kayak gini nilainya sekian, tulisan kayak gini nilainya sekian. Setelah kita punya arsip itu, kalau ada tulisan baru, dia akan ngelihat ke arsip tadi, kira-kira kalau tulisan kayak gini nilainya berapa, gitu. Kira-kira kayak gitu. Dan ini pakai orange kita bisa melakukan hal seperti itu juga. Jadi intinya kita harus punya data, punya arsip. Dari arsip itu kita bisa melakukan penilaian, gitu ya. Itu kalau yang datanya sudah ada nilainya. Kalau kasusnya di UMKM ini, kita punya data, tapi kita nggak tahu targetnya tuh apa. Kita belum tahu targetnya apa. Tadi kan targetnya saya nanya, ada yang pengen targetnya NIK, ada yang targetnya pengen omset, ada yang targetnya apa. Jadi kita harus nentuin target sih sebenarnya nantinya. Beres ya? Oke. Ini saya kalau agak pusing teriak aja. Oke. Nah, sekarang ini udah beres dulu. Ini saya akan coba upload lagi. Mudah-mudahan udah selesai. Saya coba upload di sini. Orange PQ ini Orange Data Training 60 mega ya. Ya udah diupload ya? Oh, batal berarti. Saya masuk ke sini. Bagikan. Supaya semua bisa ngedownload. Ntar saya taruh di chat ya. Alas ya. Oke, ini saya buka semua. Siapa saja yang punya link bisa ngambil. Oke, saya coba masukin ke chat. Mana dia? Chatnya lari kemana chatnya teh? Nih ya. Oh, nggak bisa keluar. Chat saya kemana larinya? Tidak ada. Mana chatnya? Bingung gue. Request record. Salah. Nggak ada Sambil bertanya ya Pak. Boleh. Tadi itu kan mining dari data kita sendiri. Kalau misalkan udah ada history record penilaiannya ya. Kalau misalkan nggak ada record penilaiannya gimana? Jadi record penilaian itu sebenarnya kita kasih label. Jadi kalau belum ada labelnya,
kita bisa minta si Orange melakukan klasifikasi. Di klasifikasi sendiri gitu. Bisa. Tapi tetap manusia nanti harus supervise ya. Manusia ngelihat klasifikasi yang dilakukan Orange benar atau salah. Gitu. Jadi kalau yang tadi itu dia kasih label sih. Bentar, ini saya lagi nyari ini gimana? Mana ya? Aduh. Ini ada chat, tapi chatnya nggak ada. Lari kemana sih chatnya? Ini bukan. Mana chatnya? Ini ada chat, tapi nggak diklik teh. Oh, tidak ada. Tuh, hilang. Ini mah. Oh, nempel. Oh, siap. Dasar. Oke, ini ya, yang bawah itu adalah datanya. Oke, kalau gitu mendingan saya kasih gambaran tentang data science sedikit ya. Oke, biar kebayang dulu. Paling gampang kalau mau ngerasain yang namanya data science, paling gampang adalah pakai inilah, ke toko online lah. Bisa Bukalapak, bisa Tokopedia. Jangan khawatir, ini semua diterangin di ini ya, di buku tadi, di materi yang saya kasih URL-nya. Saya akan masuk ke Bukalapak, Tokopedia lebih lemot, Bukalapak lebih cepat kayaknya. Oke, pertanyaannya, ini bisa dilihat lah Bukalapak, Tokopedia. Pertanyaannya, di Bukalapak, Tokopedia ada iklan nggak? Ada. Iklan setiap orang sama atau beda? Kenapa bisa beda? Kenapa? Google. Ngelihat apa dia bedanya? Bedain tiap orang dari mana tadi apa? Google AdSense? Bukan. Google naon? Hah? So, behavior. Satu behavior. Behavior itu apalagi selain behavior? History naon? Pembelian. Apalagi? Jadi bener ya, bisa lihat perilaku. Contoh perilaku adalah kita beli apa aja, kita search apa aja, kita komplain apa aja, itu termasuk perilaku. Jadi semua behavior kita dicatat. Dari apa yang dicatat, udah gitu si toko online melakukan klasifikasi. Makhluk ini sukanya apa? Setelah dia tahu makhluk ini, jadi itu namanya klasifikasi. Terus ya. Tapi intinya sebelum melakukan klasifikasi, dia melakukan mata-mata. Semoga Anda ikhlas semua. Jadi kita dimata-matain dulu, terus dari hasil mata-mata diklasifikasi. Dari klasifikasi dia tahu kita sukanya apa. Setelah dia tahu sukanya apa, dia jual apa yang kita suka ke yang pasang iklan. Terus orang yang pasang iklan, iklannya dilempar ke kita yang suka apa tadi, persis sama. Jadi iklan sama kitanya jadi sama. Kalau orang-orang online platform biasanya ngomongnya ini user experience, supaya user experience-nya bagus atau customer journey-nya bagus, supaya si platform sama orang jadi sama persis, gitu ya. Jadi platform akan menyesuaikan dengan orang yang pakai platform tadi, gitu ya. Tapi kuncinya dari itu adalah mata-mata dulu. Kalau tadi saya ngomongnya bukan mata-mata kan, informasinya diarsip, sopan ngomongnya. Yang kejadian benernya sebenarnya kita di mata-mata. Oke, ini beres ya? Oke. Sekarang saya masuk lagi. Masuk lagi ke ini. Google Map. Semua tahu Google Map ya? Oke. Ini Google Map, biasa aja sih. Kita bisa lihat lalu lintas. Saya bikin bentar. Bentar, mana ini yang buat ngaktifin lalu lintasnya mana sih? Oh, ini dia. Oke. Kita bisa lihat traffic lalu lintas ya. Boleh mod pisan deh. Oke. Pertanyaannya, kalau warna hijau macet lancar? Hah? Hijau lancar. Kuning
agak macet. Merah macet. Dah, ngerti ya? Pertanyaannya. Tanya dulu nih. Kok Google tahu jalannya macet? Lancar dari mana? Device handphone kita. Kenapa handphonenya? Jadi posisi GPS yang ada di device kita lapor ke Google ya. Ikhlas? Oh, Ikhlas. contoh-contoh orang udah putus asa. Tapi poinnya adalah Google melakukan mata-mata, cuman teknik mata-matanya adalah handphone kita ngasih laporan posisi HP di mana. Oke, semoga ikhlas. Tapi kuncinya mata-mata lagi ya. Kalau mata-mata yang nggak dikerjain, dia nggak tahu apa-apa. Jadi kalau saya lagi nanya di kampus, seringkali orang di kampus akan ngomong gini, ini kenapa Google tahu? Wah, Google pakai satelit pak. Gitu. Google pasang sensor pak. Ya, mahal banget ya pasang sensor di semua jalan. Pakai satelit mahal banget. Google nggak sekaya itu ternyata. Google nggak sekaya itu, tapi Google pintar. Jadi caranya dia nyebarin HP, HP-nya lapor ke Google. Dan HP-nya tahu. Ini Google tahu ini HP punya siapa ya. Nah, ini yang kayak gini namanya klasifikasi. Beres ya? Jadi ini kemampuan dari AI untuk melakukan klasifikasi. Tadi juga sama, waktu di toko online itu klasifikasi. Udah pernah lihat Google Map buat dukun? Pernah lihat dukun? Belum pernah lihat perdukunan? Belum. Jadi kemampuan AI ada dua, satu klasifikasi, satu dukun. Kita lihat dukun ya. Belum pernah lihat dukun ya? Ini saya kasih lihat dukun. Asli ini dukun beneran. Kita mau jalan dari Tangerang. Salah nulis. Tangerang. Oke. Tangerang. Oke. Menuju direction. Saya bikin Tangerang ke Jakarta ya. Saya balikin dulu Tangerang ke Jakarta. Oke, beres ya. Ini Tangerang Jakarta nih. Ini berangkat sekarang. Butuh waktu 1,1 jam 5 menit lah. Ini kelihatan jalan macetnya di mana. Ini bukan dukun ya. Ini bukan dukun. Ini klasifikasi. Ya agak dukun sedikit untuk tahu apa jalur lah. Tapi ini bukan dukun nih, bahwa ini macet di sini itu bukan dukun. Karena itu saat ini bukan dukun ya. Coba kita lihat dukunnya. Cara ngelihat dukunnya gampang nih. Perhatiin di sini ada leave now. Oke, saya rubah di part add. Masih belum dukun ya. Karena ini masih jam 10 hari Jumat. Kita rubah ke besok ya, Sabtu. Udah kejadian belum? Belum. Next ya. Ini Sabtu. Tolong lihat macetnya. Sama beda? Balik lagi kalau nggak percaya. Ini hari Jumat ya. Ini macetnya kayak gini ya bentuknya ya. Saya kasih lihat buat besok ya. Perhatiin macetnya. Sama atau beda? Beda ya. Kok dia tahu macet di situ? Coba lagi ya. Ini kan hari Sabtu ya. Kita ke Minggu ya. Minggu. Tolong perhatiin, macetnya sama beda? Nggak ada macet. Kita pindah lagi ke hari Senin dah, Senin. Oke. Macetnya sama beda? Lebih macet, Pak. Tapi beda ya? Pertanyaannya kok dia tahu? Pakai history tadi ya. Jadi di sini yang penting ya, history. Oke. History itu hanya ada kalau kita punya datanya. Kalau Anda udah beruntung, datanya ada. Tinggal kita analisanya. Tapi data udah ada. Jadi ini harus tahu poinnya dulu ya. Kita harus punya data, kita punya history, kita bisa klasifikasi, kita bisa forecasting. Oke. Kalau mau ngelihat data kita di Google Map, ini kasih lihat aja sih. Saya tutup Ini ada di klik di sebelah sini ada ini nih, your timeline. Oke. Jadi ini timeline dari perjalanan saya selama ini kemana aja.
dicatat sama Google, ono jalan kemana aja kelihatan nih, catat sama Google ya. Ntar kalau mau iseng lihat aja di laptop masing-masing timeline kemana aja, sakit hati aja pokoknya udah gitu. Dan Google itu nyatet sejak tahun 2009 sampai sekarang. Ikhlas? Tapi dari catatan yang belasan tahun itu, dia bisa melakukan forecasting dan forecastingnya jadi presisi. Karena kita punya data gede, gitu ya. Intinya itu kuncinya. Kalau di sini UMKM, koperasi UMKM ini Anda beruntung, datanya udah gede banget, 13 juta data. Ini satu republik nggak ada yang punya kecuali sini. Jadi udah keren sih sebenarnya. Ini saya kasih lihat aja biar agak nafsu sedikit. Ini saya klik salah satu hari, tanggal 6 November. 6 November itu kapan? 2 hari yang lalu ya. Saya klik, si Ono kemana aja. Nih, Ono kemana aja kelihatan nih. Tuh, ini kemana aja. Lihat lagi, tuh. Lihat lagi tanggal berapa. Kelihatan, jalan kemana ajanya kelihatan, jangan khawatir. Beres ya. Jadi, Anda jalan kemana aja setiap hari dicatat sih. Kecuali kalau kita disable. Kalau disable nggak dicatat. Tapi kalau yang normal ya udah kayak gini nasibnya. Beres ya? Udah? Sip? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Oke. Oke, ini tutup. Ini tutup. Ini tutup. Sekarang kita masuk. Saya akan masuk orange nih sekarang. Semua udah install orange? Udah? Oke. Ini tadi bukunya silakan di-download kalau mau, nggak apa-apa. Jadi bisa di-download harusnya sih. Oke, bukunya di-download. Ini bukunya sekitar 200-an halaman. Tapi saya akan ngomong langsung, materi ini biasanya saya kasih ke BPKP, BPK, sama aja sih. Oke. Jadi inti yang tadi cuma ngasih lihat kemampuan si AI untuk melakukan forecasting sama klasifikasi. Sekarang saya akan jalanin orange. Oke. Ini istrinya Ibu Ono ikut di belakang nggak apa-apa ya? Ini Ibu Ono lagi pengen belajar data science juga untuk bantuin Bu Lurah. Soalnya dia sekretaris Lurah di sini di rumah. Udah gitu Ibu Lurahnya perlu analisa data PKK ya sudah paksa. Oke, saya akan jalanin orange-nya. Orange saya agak beda sama Anda semua soalnya saya makainya Linux. Jadi ini agak beda. Oke, orange-nya di sini. Saya masuk ke mesin virtual. Saya taruh di mesin virtual supaya kalau ada apa-apa saya tinggal delete aja mesinnya. Kalau situ kan diinstal di komputer masing-masing. Kalau ada apa-apa harus uninstall segala macam. Kalau saya tinggal delete terus saya jalanin lagi yang baru. Oke. Ini agak beda jalaninnya, rada tidak semanusiawi pakai apa sih namanya? Pakai window. Kalau silakan orange-nya dijalanin. Oke, nanti pelan-pelan. Saya akan langsung loncat ya. Banyak loncatnya nih ntar. Kita akan melakukan, ini lagi mikir enaknya. Ini boleh tahu nggak backgroundnya? Berapa orang yang belum pernah pegang programming segala macam? Ada berapa orang? 1, 2, 3. Oh ini programmer semua? Wah keren. Gak apa-apa, aman. Programming yang dilakukan di sini tidak horor. Kita programmingnya pakai grafik, jadi nggak ngetik sama sekali. Yang penting nanti dapat ininya aja, dapat apa? Jiwanya, rohnya. Oke. Ini saya udah jalanin, saya tutup. Saya akan masuk sini. Ini minta maaf ini nggak usah dilihat. Ini kerjaan orang pakai Linux. Saya pakainya Linux, jadi jangan terlalu dilihat. Oke. Kalau Anda kan pakai Windows semua, jadi lebih manusiawi lah. Virtual environment Python sama dengan Python 3. VMware saya aktifin. Terus saya source virtual environment bin activate. Orange
Canvas. Saya jalanin sekarang. Harusnya jalan. Kalau Anda baru install Orange, kemungkinan besar dapat Orange-nya yang default. Oke, kalau mau analisa yang lucu-lucu, tadi data udah saya kirim ya. Silahkan di-download itu datanya, bakal kita pakai. Oke, ini bentar lagi keluar. Ini udah keluar. Udah keluar sampai sini? Sudah keluar sampai sini udah? Oke. Silakan data buat analisanya di-download juga. Oke. Cuman Orange itu di dalamnya Orange itu punya dataset buat belajar. Jadi sebetulnya kalau belajar aja bisa pakai datasetnya dia. Cuman saya tambahin dataset buat ngutak-ngatik ngoprek bentuknya file Excel. Karena nanti data yang dari sini file Excel juga, gitu ya. Nah, kalau udah ada penampakan seperti itu, seperti kayak gini, yang penting dilihat cuman ini doang, example, contoh. Oke. Ini kalau pengen belajar ada example, kalau kita klik example, di sini banyak contoh-contoh programnya. Oke. Ada yang buat gimana caranya baca data, ada yang bagaimana kita interaksi sama data langsung divisualisasi. Yang nomor 2 nih ya. Yang nomor 3 adalah visualisasi dari data subset. Yang nomor 4 classification tree, principal component analysis, terus nanti ada hierarchical clustering, segala macam, banyak banget dah. Oke, saya akan loncat. Bagian ini akan loncat, tapi nanti kalau dibaca di bukunya, bagian ini banyak saya terangin juga di bukunya. Jadi bukunya saya terangin sih. Cuman saya akan loncat supaya lebih seru aja ceritanya, lebih gampang ceritanya. Oke. Jadi datanya bisa berupa file Excel. Oke, sekarang saya akan coba masuk data yang lucu aja. Sebelum terlalu kejauhan saya ngomong, kalau Anda install, kemungkinan besar Anda akan dapat sampai titik ini. Jadi kemungkinan ada data, transform, visualize, model, evaluate, unsupervised. Ya, yang bawahnya nggak ada nih. Image analytic, textable, text mining, network, time series, geo nggak ada. Kalau pengen, yang akan kepake sebenarnya cuma image analytic, textable, text mining, network mungkin bisa dipakai juga lah. Time series saya nggak terlalu, soalnya time series itu lebih bisa dipakai buat nganalisa harga saham, sesuatu yang time series ya, harga saham, kurs rupiah, kan itu time series semua. Tanggal siang harga sekian, tanggal sekian harga sekian, dan time series kita pengen jadi dukun kira-kira besok harganya berapa. Nah itu nggak terlalu kepake. Kalau geo nggak terlalu kepake juga, dia bisa melakukan lokasinya ada di mana sih. Gitu. Pakai teman-teman main saham semua nih, Pak. Hah? Pada main saham juga. Oh gitu? Walah, ternyata butuh dukun. Tapi jujur ya, kalau udah mainan kayak gini, ya terserah sih. Orang nggak percaya soalnya. Orang nggak percaya sama hasilnya Orange juga tetap. Tapi nggak apa-apa sih, silahkan dipakai buat inilah iseng-iseng. Jadi yang minimal yang perlu ditambahin cuma image analytic, textable, text mining. Cara nambahinnya gimana? Di sini ada option, silahkan diklik tuh option. Di sini ada add-ons. Option add-ons, diklik. Kemudian di sini ada, dia lagi retrieve package-nya. Silakan dicotreng aja tuh image analytic, textable, text mining bisa. Tapi sebetulnya dengan yang ada sekarang pun untuk analisa datanya dari UMKM udah oke sih. Jadi tinggal dicontrengin aja yang kira-kira menarik. Ini saya image analytic dicontreng, network dicontreng, terus apa lagi? Ini ada textable, ini dicontreng-contrengin aja. Kalau udah dicontrengin diokein. Tinggal dicontreng. Saya nggak akan nyontreng, saya udah dicontrengin semua soalnya yang saya butuhin. Tapi kalau nggak dicontreng juga nggak apa-apa, karena cukup yang ada juga udah bisa cukup sebetulnya. Beres?
Butuh waktu buat download soalnya. Sudah download? Sudah download? Lagi download? Sudah download? Lagi download? Seru ya? Berantem soalnya wifi-nya, udah kayak gini ada berantem wifi nih urusannya. Wih, udah jalan aja. Si Ibu Lina sudah jalan. Kirain belum jalan dia. Oh, lagi download yang ini mah ya? Wah, ini perjuangannya paling berat ini. Orange data mining. Orange data mining. Kita coba cari download aja. Install. Gak usah install ini juga gak apa-apa sih. Gak usah install add-ons juga gak apa-apa. Lama ya? Ya udah, kalau error ya udah nggak apa-apa lah, nggak penting, tapi lucu aja, biar tambah lucu aja, tapi itu nggak penting. Buat analisa kita kebutuhan kita yang hari ini sebenarnya kita nggak terlalu butuh yang itu, oke? Nah sekarang saya kita akan coba main-main ya, main-main sederhana aja. Ini ada data. Kita klik data. Di sini ada dataset. Di dalam data ada dataset, udah kelihatan? Oke. Kalau mau serius belajar, ada website di internet yang nyimpen banyak dataset. Saya buka aja websitenya. Salah satu favorit website adalah Kaggle. Tapi ini cuma ngeliat doang ya. Kita bisa download dataset Kaggle, kita buat eksperimen, main-main silahkan. Cuman ini datanya gede banget. Kalau boleh usul di UMKM ini lepasin sedikit data buat orang icip-icip supaya orang bisa eksplorasi data kayak yang dikasih ke saya yang cuma 1.000 itu, nanti kalau bisa dilepas. Taruh di Zoom nanti, Pak. Yang contoh Bekasi itu ditaruh di Zoom nanti. Boleh taruh di Zoom. Sebenarnya udah saya upload udah saya masuk ke ini juga sih, ke yang file zip-nya saya udah masuk sih. Nggak, maksudnya gini, supaya rakyat Indonesia, orang-orang data science kalau pengen apa ya, eksplorasi data UMKM, ada icip-icip sedikit lah. Tapi tolong dibuang ininya ya, dibuang nik kayak gitu-gitu, dibuang-buang. Yang sifatnya pribadi dibuang semua. Jangan ada yang pribadinya dibuangin. Cuma data-data misalnya penghasilan apa itu nggak apa-apa. Alamat detail dibuang. Pokoknya yang kelihatan kita bisa dapetin orangnya langsung dibuangin, itu aja sih. Oke. Nah kalau ini contoh yang kalau kita mau nge-explore ada Kaggle. Satu lagi harusnya ini teori, ada data.go.id. Ini teori ya. Waktu data.go.id dipegang sama teman-teman di KSP, kantor staf presiden, ini oke. Setelah pindah ke Bappenas, saya agak kecewa sih, nggak sebagus waktu di KSP. Jadi ini yang masalah dengan ini adalah ini nih masalahnya. Data yang ada di data.go.id adalah data summary, data kesimpulan. Misal, orang miskin, isinya cuma gini, kabupaten ini sekian orang miskin, kabupaten ini sekian orang miskin. Tapi nggak ada data detailnya lagi. Misalnya pendidikannya kayak gimana, misalnya penghasilannya kayak gimana, anaknya berapa, rumahnya kayak gimana. Dengan data yang cuma summary, kita nggak bisa analisa. Gitu. Kalau data yang ada di sini bagus, soalnya kita kan punya detailnya banyak banget kan, parameternya banyak. Kalau kita punya parameter banyak, kita analisanya enak banget. Jadi sebagai seorang data analis, kita butuh sekali parameter tadi. Kalau nggak kita nggak bisa analisa. Ini beres ya? Udah. Oke, ini tutup dulu. Sekarang saya akan masuk lagi ke Orange. Saya akan tarik
dataset, klik dataset ke situ. Oke, silakan digeret datasetnya. Tapi ini dataset contoh ya, dataset contoh yang ada di Orange. Oke. Dalamnya banyak sekali dataset. Cuman nggak ada dataset tentang UMKM, tapi ada dataset yang berhubungan sama UMKM, tapi saya nggak akan pakai dulu sekarang. Saya klik datasetnya, ini adalah dataset yang dia punya. Banyak banget datasetnya, bejibun. Oke. Yang nempel sama UMKM contohnya adalah apa sih? Pembelian online. Apa sih dia waktu itu namanya, gua lupa. E-commerce online apa gitu. Bentar. Sorry, naik di atas lagi. Online retail. Oh iya berarti ya depannya ya. KLMN O. Online retail. Oke. Ini online retail itu adalah bentuknya transaksi. Ini kayaknya di apa sih, kasir. Tapi kasir online ya. Jadi tanggal sekian ada yang pembeli dari negara mana beli apa. Kita bisa analisa apa dari situ. Gitu ya. Tapi itu saya nggak akan masuk ke situ. Saya akan masuk ke yang lebih seru dari sini, adalah Titanic. Ini ada Titanic di bawahnya. Titanic, kelihatan Titanic ya? Oke, silahkan diklik 2 kali, pokoknya di select. Klik 2 kali, dia akan download datanya Titanic. Udah tahu Titanic semua kan? Udah pernah nonton filmnya belum? Hah? Pernah. Oke, buat yang belum tahu, saya kasih tahu. Udah tahu sih pada. Titanic. Oke. Ini filmnya ya. Siapa namanya? DiCaprio itulah. Apa? Ronaldo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Ini kapalnya ya. Oke. Jadi ini betul-betul datanya dari kapal Titanic yang tenggelam, dan itu data penumpangnya. Oke. Sekarang kita lihat bentuk datanya seperti apa. Ini udah. Coba kita lihat ke atas. Harusnya ada Titanic paling atas, ada ini warna hijau di sebelah kirinya. Kalau warna hijau berarti datanya udah ke download dari internet. Jadi dia nyiapin dataset tapi datanya belum di-download. Kalau kita klik 2 kali dia download nih. Oke. Dia sekarang kondisinya udah ke download dari internet. Sekarang saya pengen lihat isi datanya seperti apa. Cara ngelihatnya di sebelah kiri ini di bagian data ada tulisan data tables. Kita geret data tables ke sana, ke kanan. Beres ya? Ya? Geret. Sambungin antara dataset ke data tables. Ini minta maaf nih, saya cerita dikit. Ini saya nyambunginnya gampang kan, cuma diklik kiri, geret, lepas. Waktu itu saya ngajar di Dirjen Anggaran. Saya kasih lihat kayak gini. Pertanyaannya simpel aja. Pak, itu gimana caranya supaya garisnya bisa nyambung? Pak, mouse-nya dikesiniin, klik kiri, geret, sampai sana lepas. Jadi itu aja harus diajarin. Apa enggak? Jadi kejadiannya kenapa saya sampai diundang ke Dirjen Anggaran, selama ini mereka ngundang pakar data science, ngasihnya kayak kotak-kotak gambar doang, tapi nggak pernah ngasih lihat coding. Ini coding ya, ini coding, cuman codingnya di belakangnya Python. Yang kita lihat di depannya bentuknya grafik, di belakangnya Python sih sebenarnya. Jadi ini Python sebenarnya belakangnya, cuman dibikin manusiawi, depannya grafik. Yang bikin ini kira-kira jurusan apa? Orang yang bikin ini kira-kira jurusan mana? Jurusan apa? Informatika? Salah. Kebayang? Jurusan mana? Nggak tahu. Bukan statistik, bukan informatika. Kebayang nggak? Gila nih yang bikin nih. Yang bikin jurusannya kedokteran. Jadi jurusan kedokteran tapi bukan kedokteran, dia biomedical sih. Jadi biomedical bukan dokter ya, biomedical. Mereka nyebutnya bioinformatics sih. Jadi yang bikin bukan orang informatika, bukan statistik, lebih ke arah kedokteran, karena di dunia kesehatan mereka sangat main banget dengan statistik, dan waktu main statistik mereka pusing karena mereka nggak bisa ngoding segala macam. Dibuatlah program segampang ini sama mereka, gitu ya. Nah, ini udah disambung, udah nyambung semua kan? Kita lihat datanya nih, datanya.
Kita klik aja, kita bisa lihat datanya. Datanya sederhana aja sih. Cuman kalau kita lihat di bagian informasinya, ada 2.201 instance, maksudnya data. Ada 3 fiturnya adalah status, umur, sama gender. Kemudian ada target adalah yang ini, survive atau tidak survive. Survive artinya hidup, kalau tidak survive artinya mati. Terus kalau diperhatikan baik-baik, 1, tidak ada data pribadi, nama, umurnya juga cuman adult sama kids, anak-anak. Jadi umurnya cuma kayak gitu, tidak ada namanya, alamatnya di mana nggak ada, semua data pribadi dihilangin. Tapi kita punya semua penumpangnya Titanic di situ, oke? Dan kita tahu mana yang hidup dan mana yang mati. Oke, sekarang pertanyaannya ya, ini kita punya data Titanic yang hidup dan mati. Pertanyaan dari saya kira-kira gini, kalau ada malaikat maut datang ke kapal yang mau tenggelam namanya Titanic, kita punya parameter 3 nih ya. Parameternya cuma itu tuh, status tuh ini status tuh kelasnya dia, kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kru. Ada 4 status, kelas 1, kelas 2, 3 kru. Terus umur, dewasa, anak, terus gender, laki perempuan. Parameternya cuma 3 itu ya, status, umur, sama gender. Malaikat mau datang nih, kapal tenggelam. Kira-kira waktu malaikat mau datang, dia akan lihat yang mana dulu? Status, umur, atau gender buat nyambut nyawa orang? Umur. Sebenarnya kalimat itu sakit hati gue sebenarnya. Maksudnya kalau di situ orang yang nomor 1 dicabut. Kita cek ya, bener nggak si malaikat maut kalau datang ke kapal yang tenggelam, yang dilihat umurnya dulu? Ini parah, ini datanya cuma gini doang loh. Datanya cuman ini orang penumpang kelas 1 atau kelas 2, kelas 3, umur, dewasa atau anak, udah gitu laki perempuan mati. Datanya biasa aja kan? Tapi kita bisa melihat dari data itu bagaimana perilaku si malaikat maut. Ini kalau dalam bahasa data science itu kira-kira adalah decision support system, atau bagaimana kita mengambil putusan berbasis data. Kira-kira gitu kan? Oke, terus ya. Jadi ini buat pengambilan keputusan kita bisa melihat pola pengambilan keputusan dari data yang ada. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, sip. Sekarang kita akan melakukan pemrograman. Tutup ya. Dah. Kita punya dataset. Sekarang kita di sini banyak sekali, ini saya tutup dulu. Kalau kita buka model, di sini banyak sekali algoritma yang bisa kita pakai buat melakukan analisa. Oke. Oh iya, lupa. Di bagian data ini. Bagian data. Mana tuh? Nggak bisa keluar lagi. Oh, ini data ya. Ada angkanya nggak? Nggak ada ya? Semua tulisan loh. Keren ya? Jadi si Orange, kalau data science, kita bisa menganalisa data yang bukan hanya angka. Kita bisa menganalisa tulisan sih sebenarnya. Jadi datanya bisa berupa tulisan sah, angka sah, gambar sah, suara sah. Jadi semua jenis data bisa dianalisa sih sebenarnya. Nanti habis ini mungkin saya akan ngasih lihat bagaimana kita menganalisa yang bentuk gambar, gitu ya. Ini cuman, jadi ini semua saya akan ajarin supaya Anda punya feeling gimana caranya kita analisa data, dan itu gampang semua sih, asli gampang, nggak pakai otak. Oke, beres tuh. Sekarang kita punya banyak pilihan model tuh algoritma buat analisa. Kita punya tree, kita punya random forest, ini bisa digeret satu-satu nih, saya enak jidat aja mau mana yang digeret. Oke. Kita punya logistic regression, kita punya neural network, kita punya apa, geretin semua kalau mau. Cuman jadi berat. Cuman nanti kalau yang enak kita belajar sama Mbak siapa nih namanya? Hah?
Zahra. Nanti belajar sama Mbak Zahra, ini makhluk apa sih gitu. Karena dia yang bisa data science nih, tadi ngakunya tadi pagi begitu. Langsung gang. Jadi ini masing-masing masing-masing algoritma punya kelebihan kekurangan masing-masing. Nanti kalau udah sering make, kita udah tahu, kalau data kayak gini kira-kira pakai yang ini. Data kayak gini kira-kira pakai yang ini, gitu ya. Tujuannya sederhana sih. Waktu kita milih algoritma, gimana caranya supaya hasil perdukunan kita presisi. Errornya sedikit, cuman itu aja sih tujuannya. Gimana supaya kita bisa melakukan klasifikasi atau forecasting dengan error sesedikit mungkin, sekecil mungkin. Jadi tujuannya itu doang sih. Ya, beres. Sekarang ini saya geret beberapa, saya kasih lagi linear regression lah. Saya tahu datanya bukan data linear. Datanya kan cuman mati atau hidup ya, yes no. Kalau mati hidup bukan linear dia. Jadi pasti linear regression error. Nggak apa-apa, kita geret aja. Biar ngasih lihat yang namanya error seperti apa. Dah. Sekarang kita mau ngetes. Data ini paling bagus pakai algoritma yang mana? Caranya gampang banget. Di sini ada evaluation. Oke. Di sini ada test score. Oke. Kita masukin test score di sini. Sudah. Udah. Test score. Kalau kita bisa buka test score, cuman klik aja nih 2 kali di test score, kita bisa ngelihat hasil evaluasinya dia seperti apa. Ini karena belum disambungin apa-apa ya kosong. Nggak ada evaluasi. Tapi kita bisa ngevaluasi dengan cara nanti kita sambung-sambungin. Nah, caranya ini beres ya. Test score ada di sini nih. Dan kita punya algoritma ada 5 biji yang saya geret. Nanti suka-sukalah algoritma mana yang mau dicobain silahkan. Oke. Caranya si algoritma harus dipakai buat analisa masing-masing data. Nanti dia ngecek errornya. Gitu. Jadi caranya data kita kirim ke test score. Udah. Kemudian masing-masing algoritma dikirim juga ke test score supaya dicekin. Ini dicek, ini kirim lagi, cek, kirim lagi, cek. Ini kelihatan udah mulai ada warna merah-merah ya. Soalnya linear regressionnya error tuh sebetulnya. Kita coba cek pakai logistic regression, kita cek pakai neural network lah apa segala macam, cek. Oke. Ini kelihatan dia lagi running 60%, 80%, 100%. Udah beres. Saya udah beres nih. Yang lain udah beres semua belum? Udah? Ada yang error, biasanya linear regression error. Karena linear regression nggak bisa analisa data yang yes no gitu, nggak bisa. Linear, datanya harus linear ya. Udah? Oh, Google Drive itu buat datanya. Dua-duanya di download. Ini di yes, di siap. Oke, beres? Oke, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Test score kita klik, hasilnya kelihatan linear regression error. Udah saya kasih tahu di awal, karena itu datanya bukan data linear, dia pasti error. Oke. Nah, yang di sini yang kita lihat sebenarnya cuma bagian ini, ada tulisan precision sih sebenarnya. Bisa kita klik precisionnya, kita klik. Kita bisa lihat yang paling presisi adalah tree sama random forest. Oh, 3 presisi semua. Tree, random forest sama neural network presisi semua. Presisinya sama. 81%, 81,6% sebetulnya. Artinya dia punya kemungkinan error sekitar hampir 20% error. Tingkat errornya 20%, tingkat benernya 81%. Kira-kira kayak gitu. Cuma dari tree, random forest sama neural network itu algoritma yang paling boros prosesor. Jadi paling lemot boros. Kalau mau cepat, dia boleh tree, boleh random forest. Kalau cepat banget tree, random forest kedua cepat. Kalau yang paling lemot neural network, gitu ya. Nah, itu pengetahuan itu ya kalau kita udah sering pakai, kita bisa tahu ini yang lemot nggak usah dipakai. Ini cepat, kita pakai yang itu. Itu ya, beres ya. Udah? Jadi kita udah tahu, misal kita akan pakai random forest. Misal. Oke, kita tutup. Ini saya buang random forest. Jangan random forest sih, pakai tree deh. Soalnya saya pengen ngelihat decision tree.
Jadi pohon keputusannya saya pengen lihat, jadi saya akan pakai decision tree. Sisanya linear regression dan seterusnya saya delete. Tinggal di select, udah gitu pencet tombol delete, udah hilang. Ini juga test score udah nggak dibutuhin lagi karena kita udah tahu hasil tesnya. Saya buang juga, pencet tombol delete, hilang. Dah, beres ya. Jadi tinggalin tree-nya aja, deh. Udah beres tree-nya. Sekarang kita buktiin. Tadi urusannya umur ya. Satu ruangan ini umur. Ada yang lain? Pilihan lu cuma 3 sih, sebenarnya gampang aja. Ada yang milih umur, ada yang milih gender, ada yang milih apa tadi? Status kan? Ya udah. Pasti ada yang bener ntar. Oke. Sekarang saya akan sambungin dataset ke tree. Deh. Dia udah punya hasil sih sebenarnya. Udah disambungin ke tree, beres. Kita akan visualisasi. Jadi yang namanya ini ada visualize, klik visualize. Di sini ada tree viewer. Di visualize ada tree viewer, kita geret tree viewer. Udah, sip. Jadi program buat mainan data science, machine learning dan sebagainya cuma kayak gini doang sih sebenarnya udah. Nanti bisa kita ganti pakai Python, pakai apa. Jadi poinnya cuma 3 sih sebenarnya. Kalau cuma pengen ngeliat aja ya. Jadi cuma dataset itu mata-mata. Kemudian kita modeling, kita modelnya pakai tree. Kemudian kita kirim ke tree viewer. Deh, udah masuk ke tree viewer. Jadi program cuma kayak gini aja, udah selesai. Jadi sebenarnya nggak enak kalau yang tadi kuliah di sekolah statistik, nggak enak saya sih sebenarnya. Soalnya ada yang sekolah susah Pak ya, ngasih lihatnya cuma gini doang, kan nggak lucu. Udah, kita lihat ya pembuktian. Apakah umur yang akan menentukan orang mati atau bukan? Kita klik tree viewer, kita klik. Oke. Ini saya rubah dulu supaya depth-nya bikin 2 level. Bagian depth bikin 2 level aja. Oke. Deh. Udah kelihatan 2 level. Udah gitu saya ganti target kelasnya. Mau yang hidup atau yang mati? Hah? Yang hidup. Yang yes, hidup ya. Jadi kita pengen lihat yang hidup yang mana. Oke. Warna merah tuh urusannya hidup. Kalau merah banget berarti banyak yang hidup. Oke, sekarang kita lihat. Jadi waktu si malaikat maut datang ke kapal Titanic yang tenggelam, pertama kali yang dilihat adalah gender, bukan umur. Itu ya. Oke, ini gender kan cuma 2, laki perempuan. Ini kelihatan yang perempuan banyak yang hidup nih. Yang mati, yang laki banyak yang mati. Terus ya. Jadi nasib lu kaum laki-laki siap mati aja. Kalau mau hidup pakai rok. Ini beres ya. Nah sekarang perilaku antara laki dan perempuan beda ternyata. Oke. Ini kelihatan perempuan. Jadi pertama kali dilihat laki perempuan. Kalau perempuan yang pertama kali dilihat nanti adalah bukan umur, status. Dia penumpang kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau dia kru. Oke. Perilakunya akan beda ke kematian. Oke. Penumpang kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kru akan beda. Coba kalau kita naikin depth-nya jadiin 3 level. Ini kelihatan nih sekarang. Jadi perempuan kelas 3 kemungkinan besar akan mati. Tapi perempuan kelas 1, 2 dan kru akan hidup. Beda loh perilakunya perempuan juga. Jadi kalau kita cuma bisa beli karcis kelas 3 ya siap mati juga perempuan. Kalau laki beda. Laki yang dilihat pertama kali adalah umur. Kalau ono mati. Kalau anak-anak hidup gitu. Jadi anak-anak laki-laki kemungkinan besar hidup, udah gitu baru dilihat statusnya. Gitu. Padahal datanya kan cuma gitu doang aja. Cuman hidup mati, udah gitu status, umur langsung kelihatan. Polanya ngambil keputusan seperti apa. Beres, oke. Sip. Beres ya. Ada pertanyaan sampai sini?
Jadi lu salah semua lu. Oke, beres, kita ganti data. Hah? Kita ganti data ya. Kita ganti data. Oke. Ini kita tutup dulu. Oke. Ini boleh datanya aja kita ganti. Ini sorry, reviewernya saya bikin ini lagi lah ya. 2 level aja dulu. Oke. Reviewer bikin 2 level. Sekarang saya akan ganti dataset. Oke. Ada CAR. Kita cari dataset lain namanya CAR evaluation. Cari aja CAR evaluation, kita klik. Kita minta dia download. Oke. Silahkan diklik supaya bisa di-download tuh CAR evaluation. CAR evaluation tuh kira-kira gini. Ini ada dealer mobil. Oke. Pedagang mobil lah. Dia dagang mobil, ada yang pintunya 2, ada yang pintunya 4, ada yang penumpangnya 2, ada yang punya penumpangnya 4, terus ada yang tempat barangnya apa segala macam. Nanti kita lihat. Nanti kita bisa lihat gimana caranya, apa polanya si orang yang mau beli mobil. Waktu dia datang ke kantor dealer mobil ini, dia melihatnya apa yang akan dilihat pertama kali waktu dia ngambil keputusan buat beli mobil. Gitu ya. Nanti saya akan nanya juga, pengen tahu prediksi lu benar apa salah? Oke, ini udah warna hijau saya, berarti udah datasetnya udah masuk dealer mobil. Kalau kita pengen lihat datanya seperti apa, kita klik data. Oke, data saya klik, data table saya geret ke kanan. Dataset kita kirim ke data table. Dah, beres ya. Jadi dataset udah CAR, sambungin dataset dengan data table. Kita bisa klik data table sekarang. Nah, kita bisa ngelihat data tablenya seperti ini kira-kira. Udah berhasil semua? Berhasil. Hah? Oh, CAR-nya lagi di-download? Belum ketemu. Oh, CAR-nya. Cara nemuinnya, klik aja di dataset aja, klik dataset. Ya, tulis CAR. Oh, tidak ada. Ya, CAR tuh, klik. Ibu Lina, bagaimana Ibu Lina? Lihat aja dulu. Dia mah trainingnya di rumah, di tempat tidur sama saya. Udah bisa ya? Sorry, di kuliah diajarin kayak gini kan? Enggak, diajarin kan? Iya tuh apa nih? Iya bang, nggak jelas. Hah? Terus muter terus berhenti. Ini kita langsung pakai ya, jadi kita langsung pakai aja. Kalau kuliah barangkali diajarin ini algoritma ini, cara bikinnya gimana, presisinya kayak gitu kan. Pokoknya nyebelin lah kalau kuliah, mendingan nggak kuliah. Ini udah ya. Nah, sekarang kita punya data seperti ini, saya baca ya. Ini CAR, di bagian CAR ini ada jadi beli atau nggak jadi beli lah kira-kira. Terus di sini ada harga jual, ada very high, ada medium, ada low gitu ya. Jadi dia nggak ngasih angka sih, ngasihnya kata-kata very high, medium, low gitu ya. Terus di sini ada lagi yang kedua maintenance, very high, medium, low. Oke. Terus ada lagi jumlah pintu 2, 4 gitu ya, jumlah pintu. Terus di sini jumlah penumpang 2 penumpang, 4 penumpang atau lebih. Terus di sini ada lagi luggage boot itu luggage apa sih bahasa Indonesia luggage teh? Koper, bagasi. Ini ada yang bagasinya gede, small, medium gitu ya. Terus di sini yang ujung adalah safety, high, low, medium, keamanan si mobil. Oke. Jadi parameternya ada gini ya. Buying, maintenance, door, person, bagasi, sama safety, ada 6 parameter. Ini customer datang nih, gue nanya ke lu pada, kira-kira dari 6 apa yang akan dilihat pertama kali?
Apa? Apa? Jumlah penumpang. Ada lagi yang lain? Apa? Safety. Beda antara laki sama perempuan. Laki yang penting bisa penumpang banyak, soalnya makin banyak penumpang makin untung. Kalau perempuan pengennya selamat, itu beda. Apa? Harga jual. Ini contoh kalau plus 62. Plus 62 normal banget, yang dilihat pikir harga dulu gitu ya. Beres ya, kita lihat nih ada yang milih harga, ada yang milih jumlah penumpang, ada yang milih safety. Kira-kira mana duluan nih yang bakal. Tapi datanya cuma gini doang loh. Datanya data normal aja kan. Tapi dari data seperti itu kita bisa analisa pakai algoritma. Sebetulnya penumpang akan milih yang mana duluan. Dari situ kita bisa, terus yang kedua apa, yang ketiga apa. Dari situ kita bisa prioritaskan jenis mobil apa yang sebaiknya kita keluarin, atau kita bikin model mobil seperti apa yang dikeluarin. Dan ini penting banget buat UMKM juga. Misalnya dia punya produk, customer tuh milih apa sih? Jadi ini perlu diajarin ke UMKM juga sih sebenarnya, bukan cuma buat lu pada. Jadi UMKM juga kalau mereka dagang, mereka perlu tahu ilmu seperti ini, cara berpikir customer seperti apa, nggak nebak-nebak, betul-betul dari data kita bisa tahu, gitu ya. Oke. Sama prosedurnya kayak tadi. Kita bisa, ini saya lepas dulu ya. Datanya kita lepas, remove. Ini bisa kita lepas juga, remove. Oke. Kita bisa tes lagi. Ini saya tutup, saya tes lagi sama beberapa model. Ada random forest, apa. Saya 2 model aja lah, males nunggunya soalnya. Saya 2 model aja ya. Sama inilah, sama logistic regression lah. Oke, 3 model. Saya sambungin dataset ke test score. Terus masing-masing model dikirim ke test score. Kita break jam berapa nih buat sholat? 11. Jadi di seberang kali ya. Jam 11 ya. Oke, kita klik test score. Kita bisa lihat di sini bahwa yang presisi adalah tree. Ini kalau kita klik precision, kita klik kelihatan klik lagi, kelihatan tree yang nomor 1. Beres ya. Jadi kita akan milih algoritma tree untuk menganalisa data ini. Tree itu menarik karena tree punya kemampuan, ada di sini ada bagian visualisasi, ada tree viewer. Saya butuh banget tree viewer. Tree viewer buat ngelihat apa tadi, pohon pengambilan putusan. Oke. Jadi kita buang-buangin yang lain. Ini saya buang, klik kanan remove, ini klik kanan remove. Ini test score kita remove juga. Kita punya tree. Oke. Kita sambungin lagi, dataset sambungin ke tree. Tree sambungin lagi ke tree viewer. Udah selesai programmingnya. Udah bisa bilang sama bos langsung. Bos. Yang pertama kali lihat adalah jumlah manusia. Jadi yang benar orang sih. Yang lain. Jadi minta maaf ya, Mbak. Memang yang dipilih. Emang safety nggak penting. Yang penting jumlah orang penumpang. Udah gitu yang kedua baru safety. Ketiga kalau kita naikin lagi buying harga. Keempat baru mulai ngelihat maintenance. Maintenance dibagi 2, ada yang maintenance-nya biaya tinggi, ada yang biaya rendah. Kalau lanjutnya adalah bagasi, baru safety lagi, ulang. Jadi ngurutnya adalah jumlah orang, safety, buying, maintenance, bagasi, gitu. Jadi orang sama, jadi ini 2 dekat sih sebenarnya, orang dengan safety dekat sih sebenarnya. Ada ya? Sampai sini ada pertanyaan, gampang kan? Ya. Kita dapat data, analisa data seperti ini kan ada sebuah pertanyaan dalam pikiran gitu. Kenapa person menjadi poin yang nomor 1? Oh, kalau ini sebetulnya yang ngitung algoritma.
Jadi algoritma yang kita bikin dari data hasil survei tadi, algoritma ngelihat bahwa ternyata sebagian besar orang akan mengutamakan jumlah orang. Ini bukan jadi ini kuliah lagi apa? Workshop ini saya tidak berusaha ngasih opini. Jadi ini adalah bagaimana kita punya datanya diekstrak, keluarin hasil analisasi algoritma berdasarkan data yang kita punya. Kita nggak ngasih opini. Nah, kalau udah kayak gini, nanti baru kita bikin opini ke bos. Bos, datanya kasih lihat bahwa ternyata pembeli mobil mengutamakan jumlah orang. Jadi jangan jualan mobil yang penumpangnya cuma 2. Kalau bisa penumpangnya 6 atau 4, lebih laku daripada penumpang 2, kira-kira kayak gitu. Itu beres ya. Ini kita nggak opini nih. Pengen nanyanya opini kan? Enggak. Kalau kena opini gue bisa dibabat habis. Kalau gue defense-nya gitu kan enak ya. Jadi kita ini bukan opini ya. Ini adalah gimana caranya kita mengekstrak pengetahuan dari data. Gitu. Beres ya. Dari sini kita bikin opini buat bos. Iya, ini kan dari histori ya Pak. Histori. Tapi kalau misalkan yang dukun tadi gimana Pak? Belum. Saya belum sampai ke dukun nih. Ya. Belum. Oh, udah pengen dukun aja lo pada. Sekarang bentar. Aguk. Iya, 10 menit lagi. Aguk sih. Dukunnya habis sholat Jumat ya. Iya. Tapi kira-kira gini caranya dukun. Ini saya kasih ini aja ya, icip-icip dikit aja. Tapi kita belum coding. Oke. Intinya gini. Ini saya kasih ini aja. Ini saya akan ngasih lihat flow-nya aja ya, tapi saya tidak akan ngasih lihat. Jadi kalau kita melakukan perdukunan, tapi nanti kita praktekkan benernya nanti jam habis sholat Jumat. Jadi kita punya data, kita ambil data apa gitu ya. Kalau tadi saya ngambil data set nih. Kalau mainan dukun kita ngambil data punya UMKM atau apa, serah. Jadi perhatiin saya ngambilnya bukan dataset, saya ngambilnya file. Karena dia akan baca file Excel. Oke. Kita melakukan hal yang sama sih sebenarnya. Kita bisa kirim datanya ke evaluasi dulu. Kita bisa evaluasi. Kemudian kita bisa cek model mana yang cocok untuk data kita. Cuma nanti sebetulnya di data itu kita perlu melakukan seperti ini nih datanya. Kita melakukan transformasi data agak lebih rumit sedikit. Kita harus select dari data kita. Kan kita harus kirim ke sini dulu, select kolom. Oke. Ini buat saya kasih gambaran doang ya. Nanti kita praktekkan habis sholat Jumat. Tapi kira-kira gini gambarannya. Data yang ada di UMKM itu semua kolomnya nggak ada yang jadi target. Semua kolomnya itu fitur aja, bukan target. Oke. Kalau tadi kelihatan ada, kalau di Titanic ya, ada kelas, ada umur, ada apa lagi, gender, itu fitur. Ada targetnya hidup atau mati. Kalau yang di car ada targetnya, dibeli atau nggak dibeli. Terus ada fitur. Kalau yang punya UMKM dia nggak ada targetnya nih, belum ada targetnya, belum kita set targetnya apa. Jadi nanti kita harus masukin yang mau kita analisa apa. Bisa omset, bisa penghasilan, bisa apa sih tadi? Tenaga kerja. Ya. Bisa lebih banyak. Oh, terus ada lagi yang digital. Ya. Kita bisa lihat targetnya seperti itu. Kalaupun nggak ada target, dengan kondisi fitur semua, kita bisa analisa ini sih sebenarnya. Pengelompokan. Kita bisa kelompokkan. Walaupun ini kelompoknya semua mikro kan? Mikro. Tapi kita bisa bikin kelompok dari data yang ada. Oh, ternyata ini ada berapa kelompok gitu. Nanti kita analisa masing-masing kelompok. Bisa digituin. Oke. Jadi bisa kita lakukan pengelompokan, kita bisa set target, terus udah gitu yang target seperti ini fiturnya seperti apa sih? Bisa. Tapi nanti saya pertama kali saya nggak akan langsung ke target ya. Saya akan melakukan pengelompokan dulu. Soalnya kelompok yang ada di sini cuma mikro semua kan.
padahal kelompoknya nggak mikro loh sudah. Kan sudah analisa dari datanya. Ini kelompoknya beda sih sebenarnya. Ada beda kelompok. Contoh, pas dikelompokkan dia bisa kelompokin. Ini kayaknya ada kelompok usaha mikro yang modal dengkul. Ini ada usaha mikro yang modal dengkul tapi sarjana. Beda, efeknya beda ternyata. Itu kelihatan loh. Saya juga kaget pas lihat, lucu ternyata usaha mikro itu menarik gitu ternyata. Ada yang sarjana sama yang tidak sarjana. Yang tidak sarjana modalnya banyak, yang sarjana modalnya dengkul, efeknya lain. Beda. Jadi gitu ya, tapi itu pelan-pelan sih. Nah, ini kalau yang kasus yang akan saya coba kasih lihat nanti adalah saya akan select kolom yang jadi targetnya, kemudian kita tes ke sini algoritma mana yang bagus. Oke. Kayak tadi mirip, tapi kita nentuin target. Setelah ini beres, saya misalnya pilih salah satu algoritma ya. Misal kita algoritma yang manalah terserah, linear regression yang dipakai. Hasil dari sini kita keluarin, kita dapat model. Jadi history itu kita bisa punya model dari history. Setelah kita punya model, nah seru nih urusannya kalau udah punya model. Kita bisa melakukan prediksi di sini. Nah, modelnya dikirim ke prediksi. Cuma untuk prediksi, kita harus punya data yang mirip sama data ini, tapi nggak ada di targetnya masih kosong-kosong misalnya. Targetnya masih kosong-kosong semua. Misal gini, di history kita punya data orang ini pendidikannya kayak gimana, usaha ini pendidikan kayak gimana, jumlah pegawainya kayak gimana segala macam, ternyata omsetnya sekian. Nah sekarang kita punya data lagi, ada tadi data apa sih, data pendidikan apa sih, tapi kita nggak ada omset. Jadi kita bisa prediksi kalau orang ini punya pegawai sekian, pendidikannya sekian, kayaknya omsetnya bakal sekian. Ya, jadi ini nanti kita akan ngambil lagi data di sini. Ini data kita ambil lagi. Kita akan select kolom lagi. Tapi data yang ini akan beda sama data yang ini. Data di sini targetnya kosong. Ini dimasukin ke sini nih. Nah nanti dari sini kita bisa prediksi. Gitu. Kira-kira gitu tekniknya. Tapi nanti kita coba pakai data beneran ya, bukan data beneran sih, data bohongan lah. Data yang kita buat aja. Gitu. Bisa aja sih kita pakai data punya UMKM. Kita buang tuh. Jadi kita punya dua data. Satu ada omsetnya, satu nggak ada omsetnya. Jadi kita rubah-rubah dikit angkanya ya. Kita rubah-rubah dikit, misalnya jumlah pegawainya berapa, modalnya berapa, kita rubah-rubah dikit. Nanti kita coba, yang satu udah punya model kan, yang satu nggak ada nih, nggak ada omsetnya. Cobain, keluar nggak prediksi omsetnya berapa? Bisa keluar, lucu loh. Udah main gini lucu sih, soalnya jadi dukun banget. Dan ini bisa jadi opini ke Pak Menteri, kayak gitu. Asik buat ngasih opininya, Pak. Berdasarkan analisa, kayaknya supaya omsetnya besar, sebaiknya apa yang kita kerjakan? Misal kita arahkan si usaha mikro supaya pakai marketing digital. Tapi kalau dari analisa yang saya kerjakan, ternyata sebagian besar usaha mikro tidak pakai marketing digital. Ternyata tidak. Yang pakai digital marketing hanya yang punya pendidikan tinggi. Hasil analisanya gitu tuh. Hasil analisanya mana tuh kayak gitu. Kalau melihat data juga nggak kelihatan, kalau lihat datanya nggak kelihatan. Pas di run, di software kayak gini langsung kelihatan. Oh oke. Berarti harus yang berpendidikan. Konsekuensinya PR-nya bukan di kementerian ini. PR-nya ada di Dinas. Supaya semua orang pintar. Kalau orang nggak pintar, omsetnya segitu. Kalau orang pintar, omsetnya lebih tinggi. Dan ini bisa masukkan, menterinya ngomong ke menterinya satu lagi. Gitu. Kira-kira gitu. Oke, beres ya? Ya. Kita break sampai jam? Setengah dua. Oke. Berarti bisa dikombinasi ya, misalkan gini Pak, dari data UMKM yang kita punya, kita combine sama misalkan data BPS.
ada potensi desa. Sebenarnya usaha itu cocok nggak sih dengan potensi Bisa. desa yang ada di situ? Bisa itu boleh. Cuman masalahnya gini, si Orange itu blow on. Jadi kalau kita pengen combine kayak gitu, kita yang harus combine file Excel-nya. Iya, kita bandingkan dua file ini kan. Iya. Dua file Oh, ini. enggak. File ini dua, formatnya harus sama nih dua. Cuman nanti targetnya dikosongin. Targetnya dikosongin. Berarti misalnya nggak pengen lihat data usaha itu benar sebenarnya cocok nggak sih di daerah itu kayak gitu, bisa nggak? Pokoknya intinya fiturnya sama. Kalau nggak modelnya bingung kan. Fiturnya sama. Ya ntar harus pelan-pelan lah. Iya. Udah mulai kebayang ya. Jadi ini kolomnya sama. Nama kolomnya sama persis. Mau di combine ini nggak peduli dia sih, masalah combine-nya nggak peduli. Tapi nama kolomnya harus sama. Dua file ini punya nama kolom sama. Kolom-kolom yang ada di dalamnya sama. Jadi misalnya kita punya data desa ya. Iya, misalkan potensi desa. Potensi itu desa. Potensinya apa sih? Ya. Cocok nggak sih dia usaha di situ? Ya. Gitu. Ya harus masuk dalam kolom yang satunya lagi. Jadi satu tuh kolomnya. Kalau nggak bisa. Gitu. Ya, Kalau kita ini seru ya. Oke, kita tutup dulu. Ini rekaman saya tutup dulu juga. Baik, teman-teman.